Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya Ganda Putra Tilapia Fish Farming. Untuk hari ini, untuk kolam persegi ini jalan ini ya, menginjak jalan mau 6 bulan. Untuk pembibisan pakan per hari ini saya ada sedikit tambahan. Yang sebelumnya saya hanya khusus untuk asam amino liquid dari produk booster. Untuk yang hari ini saya bagi untuk yang kolam persegi ini, karena setiap kali ini saya proses kuras ya. Setiap kali saya kuras itu rata-rata kebanyakan ikannya pada lari-lari ke sana kemari, bahkan sampai nabrak dinding terpalnya itu sendiri. Nah, untuk mensiasati seperti itu dan juga mensiasati adanya perubahan dari air lama ke air baru, itu kan biasanya ikannya bisa stres. Nah, untuk mengatasi stresnya tadi, ini saya mengkombinasikan antara stress off untuk ikan dan juga asam amino liquid untuk nafsu makannya juga. Jadi stresnya ini karena ada mungkin perubahan lingkungan, mungkin di sini ada penjelasannya ya. Mana ini? Nah ini. Mengalami ikan atau udang yang mengalami stres akibat perjalanan jauh, mungkin lingkungan juga dan lain-lain. Untuk yang ini saya kombinasikan dengan asam amino liquid dari booster. Nah, untuk yang kedua, untuk kolam yang bioflok ini nanti, ini saya tinggikan maksimal ya. Nanti saya tambahin untuk molase sama probiotiknya. Di sini kelihatan ikannya karena sengaja mulai dari kemarin sore sampai hari ini belum saya kasih makan. Karena saya mau treatment untuk airnya dulu kemarin itu. Untuk yang kolam bundar ini, komposisinya saya kasih yang baru, yaitu saya menambahkan vitamin juga sama seperti yang satu ini. Kalau yang satunya vitaminnya saya kasih booster, untuk yang satunya saya kasih sama-sama booster, yang satunya asam amino, yang satunya Vitaliquid. Nah, untuk Vitaliquid ini kegunaannya sama juga, sama-sama sebagai salah satunya perangsang ini ya, nafsu makan ini ya, perangsang nafsu makan. Cuman untuk hasil yang maksimal di sini ada tulisannya dikombinasikan dengan grow top. Grow top itu untuk pertumbuhan ikan. Nah, grow top seperti ini. Grow top untuk pertumbuhan ikan. Sama-sama juga merangsang nafsu makan sih ini, meningkatkan pertumbuhan ikan dan udang. Untuk komposisinya di sini ternyata ini ya, kombinasinya lebih bagus, maksudnya lebih bagus itu sama. Untuk yang di Vitaliquid untuk hasil maksimal dikombinasikan dengan grow top. Untuk yang di grow top, pemakaian grow top dapat digabungkan dengan multivitamin premix aquavita atau Vitaliquid. Nah, berarti kan Vitaliquid sama ini, jadi kombinasinya bagus. Ini untuk air yang sudah saya siapkan. Ini kombinasi antara stress off dengan asam amino. Yang di sini tadi saya belum sempat rekam karena saya tadi keburu nguras prepare yang itu. Di sini saya kasih grow top dan juga Vitaliquid. Untuk takarannya menyesuaikan ya. Kalau yang di takaran ininya kemasannya 3 gram stress off ditambah 125 ml air, lalu dikasihkan ke 1 kilo pakan. Nah, 1 kilo pakan itu nanti kita sesuaikan. Jadi misal dalam 1 kali pakan ini membutuhkan berapa kilo, katakanlah 1 kilo itu untuk 3 hari, kalau untuk 2 hari berarti 1 kilo untuk 2 hari itu kalau 1 kali pemberian pakan 1/4. Jadi 1/4 ini nanti menyesuaikan, 3 gramnya itu dibagi ke 1/4-nya supaya dosisnya bisa sesuai, seperti itu. Ini sembari menunggu pembibisannya selesai dan juga pengurusan air kolamnya selesai, kita tunggu dulu ya. Oh iya, just info aja, kemarin kan di yang video sebelumnya saya pakai dua pompa air Yamano WP105 karena kemarin setelah dilakukan pembersihan itu tidak maksimal untuk daya hisapnya. Akhirnya saya belikan baru sama-sama Yamano, tapi saya kurang tahu untuk ini ya, untuk spesifikasinya. Cuman yang jelas saya beli yang 5.800 liter per jam. Jadi tadi malam sampai jam 3 malam itu pakai yang Yamano yang kapasitasnya 5.000 liter per jam. Terus jam 3 malam saya matikan, barusan tadi pagi jam 7 saya ganti ke Yamano yang WP105. Nah, untuk selangnya ini selang 5/8
5/8. Jadi di situ ada output dari ini ya, dari bawaan pabriknya ada yang 5/8 juga kalau nggak salah, hampir mendekati 3/4. Di situ saya kasih sedikit tatakan supaya nanti nggak terlalu bawah nyedot airnya. Lalu untuk yang WP105 di sana itu tetap saya nyalakan, maksudnya tetap saya kasih energi supaya nyedotnya nanti bisa maksimal. Jadi di sini saya kasih untuk yang output WP105 3000 liter per jam. Yang di situ saya kasih untuk yang Yamano yang 5800. Jadi kombinasinya seperti ini. Untuk yang pompa pipa putih itu yang WP105. Untuk yang selang hijau itu yang 5800. Ini kurang lebih baru 20 sampai 25 menitan ya. Kapasitasnya 0,75 untuk tingginya. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk filternya masih sama seperti biasanya. Tapi untuk yang chamber kedua, untuk ember kedua saya kasih tambahan jaring nelayan lagi. Karena kemarin jaring nelayannya 2 kilo di sini kurang. Akhirnya saya kasih lagi yang di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Ini coba aja ya, coba sedikit aja. Kita coba. Nah, seperti itu contohnya. Cuman saya masih belum berani ngasih, masih belum terbibit sempurna. Ditunggu kurang lebih nanti 30 menitan ya. Kita sambung lagi. Nah, teman-teman, ini ternyata kita lihat ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada anak-anaknya. Ada burayanya. Ini, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada burayaknya. Di sini juga nih. Nah, ada burayaknya. Ini karena kemarin kan belinya asal aja ya, maksudnya mix nggak yang monoseks, jadi seperti ini jadinya. Ini kita coba kuras dulu ya, nanti seperti apa tampilan burayaknya saya pisahkan sendiri. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini 400 ekor. Itu ada yang besar juga ya. Banyak yang besar sih. Kemarin terakhir minggu lalu maksudnya itu dicek yang besar kurang lebih 2 on lebih pokoknya. Yang kecil 120 gram. Untuk burayaknya, nah ini belum sempat ngitung. Tadi saya ambilnya pakai gayung, karena kalau pakai ini lolos. Ini pakai gayung, burayaknya segini. Nanti rencananya saya piara sendiri ini burayaknya. Kalau yang kemarin, yang 3 minggu yang lalu itu sama-sama ada burayaknya, cuman kemarin yang burayak pertama dibuang di sungai. Untuk yang ini rencananya saya mau piara sendiri. Seperti ini. Ini nanti kan kurang lebih tingginya nggak sampai 10 cm sih. Tingginya nggak sampai 10 cm. Nanti saat pompa airnya sudah saya matikan, ini pompa airnya otomatis ya. Jadi kalau airnya habis atau tekor, dia otomatis putarannya mati sendiri. Bukan mati sih, bergerak perlahan maksudnya, supaya tidak mengurangi daya. Nah, seperti ini. Nanti setelah ini saya tambahkan air lagi 10 cm untuk proses pemberokan. Jadi pemberokan itu mengeluarkan isi perut ikan yang secara alamiah karena adanya perbedaan suhu dari air yang lama ini dengan air yang baru yang nanti saya tambahkan dari keran PDAM itu. Jadi kita coba lihat ya, ini kan ya. Mungkin di kamera tampak kecil ya, tapi sebenarnya ini besar. Tadi saya ukur hampir 3 gram, hampir 300 gram. Ini juga nih. Nah, ini di kamera tampak kecil, tapi kalau saya pegang lebih besar daripada sandal saya ini.
Kita tunggu ya, nanti setelah pemberokan kita kasih makan yang di kolam D2 ini. Oke teman-teman, ini sembari refill air ya, kita langsung coba kasih pakan aja ya untuk yang kolam diameter 2 nya ini. Iya. Lompat-lompat ikannya. Ini tadi 6 kalau nggak salah. Fish. ,4 dipotong sendok sama ininya berarti 3,3 atau 3,2 lah. Intinya 3 on. 3 on sebenarnya kurang 3 on ini. Ini harus 2,5 kalinya ini karena di kapasitasnya ini 600 ekor. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini kena cahaya matahari nggak kelihatan. Ush, sampai kipat-kipat guys. Oh langsung habis ya. Ini isinya 600 ya. Sama 1 ekor ikan tombro, ikan mas, tapi yang hitam. Ada ibu saya lagi ke pasar, mau ke pasar. Kita coba beri pakan sedikit, apakah mau. Bismillah. Oh mau tapi terpaksa ini karena belum menyesuaikan suhu. Tadi yang saya pakai di sini untuk Vita Liquid sama Growtop. Yang di sini. Ini sengaja saya cairkan dulu supaya nanti nunggu itunya penuh, bibisnya tidak terlalu lama. Nah teman-teman, ini proses pengisian ulang water change ya. Tadi sudah disisahkan 10% sampai ikannya miring-miring tadi jalannya. Ini masih saya isi separuh karena untuk air PDAM yang dari keran itu lama banget kalau siang ini. Kalau malam yang cepat karena nggak ada yang pakai. Kondisinya seperti ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Nanti rencananya langsung saya kasih pakan aja, sekalipun airnya tinggal separuh seperti ini. Karena nanti kalau nunggu airnya full, waternya malah tambah kotor, sama-sama kotor sebenarnya. Ini pakan yang tadi yang sudah dibibis sama stress off dan juga asam amino ya. Kalau yang di sini tadi bibisannya Vita Liquid sama Growtop yang kotak. Untuk persegi ini pakai asam amino dengan stress off. Bismillah, kita coba ya seperti apa respon makannya.
Wih. Nah, seperti ini teman-teman. Boh, nggak ada 5 detik udah habis dipakannya. Ini ngasihnya harus nyebar ya, nggak bisa satu titik, karena kalau satu titik nanti yang dari sana nggak bisa jangkau, dari sini nggak bisa jangkau. Oh, langsung habis lagi nih. Oh ya, just info, yang ini tadi malam baru saja saya kasih garam 3,5. Ini nggak sampai 4 sih, 3,2 kalau nggak salah, 3,2 atau 3,5 itu. Per meter kubiknya untuk bioflok dikasih garam 1 kilo. Saya kasih 3,5 kilo untuk diameter 2, tapi ini saya isi hanya 90 cm. Tadi pagi sudah saya kasih juga untuk fermentasi EM4 dengan sebetulnya pakai molase harusnya, tapi karena di sini di Trenggalek ini molasenya agak susah, saya kali pakai gula merah. Jadi gula merah setengah kilo, kasih air 2 liter, dikasih EM4, saya fermentasikan jam 12 malam, jam 8 tadi saya kasihkan. Harusnya 24 jam, cuman karena kita ngejar waktu. Ini untuk karbonnya, karbohidratnya juga kurang yang dari gula merah. Nanti rencananya saya kasih setengah kilo lagi. Kalau 1 kilo kebanyakan sih, saya kasih setengah kilo lagi untuk memaksimalkan kinerja dari enzim aqua enzim probiotik yang pembentuk vlognya itu tadi. Jadi khusus yang diameter 2 ini, yang kolam biovlog, nanti setiap hari selama 10 hari saya hanya memberi pakan hanya untuk pagi hari saja. Pagi hari saja kurang lebih 6 tempat ini, 6 tempat pakan burung ya. 6 tempat pakan burung saya kasih 6 supaya nanti kotoran yang ada di dalam diolah dulu dengan enzim aqua enzim yang ada, probiotik yang ada, supaya dijadikan vlog selama 10 hari. Jadi kalau pemberian pakan hanya 1 kali kan otomatis untuk ikannya pasti akan lebih mudah lapar. Nah, kalau untuk lebih mudah lapar, pada saat vlog sudah terbentuk, biar dia terbiasa dulu dengan vlognya. Karena kalau untuk pelet kan sudah jelas, mereka pasti mau. Ini tadi malam, karena kemarin saya minta tolong ibu saya untuk jangan diberikan pakan berlebih, jadi saya kasih sawi, saya kasih daun pepaya sama daun singkong. Ini sisanya sawinya tadi pagi dikasih 3, sisa 1 doang. Yang satunya di ujung sana itu masih nyantol. Seperti itu. Kita coba kasih lagi ya. Bismillah. Kontrasnya kelihatan ya. Impact dari kurangnya pemberian pakan dan kelebihan pemberian pakan itu juga berpengaruh ya. Untuk kurang pemberian pakan atau biasanya orang menyebutnya underfeeding, itu impactnya di ikan, dia akan terasa perkembangannya, pertumbuhannya itu terasa lambat. Kalau untuk pemberian pakan yang berlebih, mungkin ikannya sekalipun masih mau, nggak masalah. Tapi yang perlu diingat, dalam takaran 3% dari bobot ikan itu tidak 100% protein dari makanannya dicerna. Jadi kemungkinan, kalau saya boleh menerka-nerka, perhitungannya hanya 70% saja yang dicerna. Itu pun kalau sudah dibibis ya. Kalau sudah dibibis kan empuk. Nah,
seperti ini kan hook. Nah, ini kan hook. Kalau tanpa dibibis itu nanti dia malah keras. Kalau dia keras, ketika masuk ke perut ikan, dia akan mengembang. Nah, di awal kejadian sering ikan saya mati karena pecah empedu karena itu. Karena minimnya ilmu yang saya perdalam, karena memang saya kan baru pemula di dunia perikanan seperti ini, baru tahun 2020 bulan Desember. Nah, akhirnya saya nyari literatur, nyari artikel ataupun dari YouTube juga mungkin. Kenapa sampai terjadi impedu pecah seperti itu? Ternyata salah satunya pakanannya tidak dibibis. Jadi kalau pakanan tidak bibis seperti ini, nggak kelihatan ya. Oh, kurang fokus. Nah, seperti ini sudah dibibis, jadi dia lentur, mengembang. Karena di sini sudah mengembang, pada saat dimakan ikan, pencernaannya tinggal langsung dicerna secara normal, maksimal. Kalau tanpa dibibis, nanti kasihan ikannya, perutnya malah gendut yang ada. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk pemberian pakan ikan apapun, tidak hanya ikan nila ya, pemberian pakan itu harus secara berkala, tidak bisa langsung. Jadi ibarat kita makan, kita nggak akan mampu makan langsung nasi satu piring, kita akan makannya satu sendok. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan ikan juga. Mereka butuh waktu untuk pencernaan. Selang 2 menit kita kasih lagi, selang 3 menit kita kasih lagi, seperti itu. Untuk filter biologis salah satunya, di sini ada bioring, ada ceramic ring, ada bioball, ada mungkin salah satunya karang jahe ya. Saya kurang lupa ini apa ini. Ceramic ring kayaknya. Nah, ini yang bioball, ini yang bioring. Untuk yang coldness masih ada di sana ya, nggak saya bersihkan. Yang saya bersihkan cuman ini karena kotorannya tadi menyumbat di jaring-jaring, jadi saya bersihkan ininya saja, bersihkan kotoran. Untuk yang coldness masih tetap di dalam, coba kita lihat ya. Nah, ini untuk coldnessnya masih tetap di dalam, seperti itu. Ini saya melakukan pengurasan air ya, bukan pembersihan filter. Pengurasan air filter di chamber 1 dan chamber 2. Di chamber 2 ini yang masih saya sisakan ada oyster kulit kerang. Tadi sudah saya kasih makan, coba kita tes lagi. Masih mau makan nggak? Bismillah. Nah, seperti itu. Walaupun ikan masih mau makan, ini sengaja saya kasih hanya 6 atau 7 tutup pakan saja, hanya 1 kali sehari, supaya nanti vlognya bisa tumbuh dulu sempurna, agar dia bisa terbiasa makan vlognya. Setelah itu baru kita maksimalkan. Jadi yang kita puasakan tidak cuma manusia ya, ikan pun juga butuh puasa untuk sistem pencernaannya. Ini sebenarnya ada beberapa ikan yang bisa dipanen, mungkin kalau saya boleh estimasikan kurang lebih 20 kilo ini sudah bisa dipanen, tapi masih belum maksimal pertumbuhannya, karena salah satunya tadi ya, contohnya ada yang beranak, ada burayaknya juga, itu yang bikin sebenarnya lucu juga ya. Harusnya kita cari yang monoseks, tapi yang monoseks di sini agak sulit nyarinya, jadi kita cari yang apa adanya, yang mix gitu. Tapi resikonya seperti itu, bisa jadi dalam satu kolam nantinya akan terjadi perkawinan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk video selanjutnya nanti kita next lagi, apa yang sekiranya perlu kita evaluasi ulang. Jadi di sini sistemnya kita bermain sambil belajar juga ya, hobi sambil juga belajar, karena saya jujur dari nol untuk belajar dalam dunia perikanan seperti ini. Terima kasih.
Selamat siang.